Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke, masih semangat belajar kan hari ini? Harus semangat dong. Masih pagi, kita harus semangat untuk belajar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Oke, saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Terima kasih untuk ketua kelas telah memimpin doa. Oke, sebelumnya Ibu akan mempresentasi kehadiran kalian. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Oh baiklah, kalau semuanya masuk hari ini, alhamdulillah. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini ya. Sebelumnya ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Alhamdulillah kalau masih ingat. Kita sudah belajar mengenai teks negosiasi minggu kemarin ya. Sekarang kita akan belajar mengenai teks biografi. Oke, sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yakni, diharapkan peserta didik dapat menentukan isi pokok, keteladanan, keistimewaan dalam biografi tokoh, menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks biografi tokoh, serta menceritakan kembali isi teks biografi tokoh. Sudah paham ya mengenai tujuan pembelajaran pada pagi hari ini? Baiklah. Oke anak-anak, sekarang Ibu tanya ke kalian, apakah kalian mempunyai tokoh idola? Ya? Oke, Lionel Messi. Lalu Insinyur Soekarno, keren sekali. Mungkin Indi punya tokoh idola? Oke, artis Korea. Ya, jadi pasti kalian mempunyai tokoh idola ya. Nah, idola kalian ini mungkin pemain sepak bola, bisnis yang sukses mungkin, atau artis, selebritis, atau bahkan tokoh-tokoh pahlawan. Oke, kalau kalian mempunyai tokoh idola, pastinya kalian akan mencari tahu mengenai tokoh idola kalian. Biasanya kalian mencari tahu tentang data diri tokoh ataupun informasi yang lain dari tokoh tersebut di internet mungkin, atau kan di buku tentang tokoh. Nah, di dalam bahasa Indonesia, teks-teks tersebut dinamakan teks biografi. Jadi, biografi berasal dari kata bio dan graf. Bio yang berarti hidup dan graf berarti tulisan. Jadi, teks biografi merupakan sebuah teks yang membahas tentang kehidupan seseorang. Teks biografi biasanya berisi tentang data diri, prestasi, karya, maupun pencapaian-pencapaian dari tokoh tersebut. Biografi menceritakan tokoh-tokoh besar dan sukses, biasanya menceritakan tentang pebisnis yang sukses, pebisnis yang besar, atau tokoh-tokoh pahlawan yang sudah berjasa bagi banyak masyarakat, seperti itu. Nah, teks biografi ini merupakan teks non-fiksi, yakni berisikan mengenai fakta-fakta dan isinya berisi data yang benar dan terpercaya, seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada, maka Ibu akan lanjutkan ya. Jadi, ada dua jenis dari teks biografi, yakni yang pertama ada teks biografi yang ditulis oleh orang lain, ataupun ada juga teks biografi yang ditulis oleh dirinya sendiri, yaitu dinamakan autobiografi. Jadi paham ya, ada dua. Yang pertama, biografi yang ditulis oleh orang lain. Misalnya, biografi Insinyur Soekarno ditulis oleh kalian mungkin ya kan.
jadi ditulis oleh orang lain. Yang kedua ada autobiografi, yakni ditulis oleh dirinya sendiri. Misalnya saya menulis data diri saya sendiri atau biografi diri saya sendiri, seperti itu. Ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada. Ibu akan menampilkan satu tokoh, yakni tokoh perempuan yang hebat tentunya. Oke, mari kita lihat. Ada yang tahu siapa beliau? Iya, betul. Beliau merupakan Bu Tri Risma Harini atau biasa dipanggil Bu Risma. Nah, ada yang tahu siapa beliau? Oke, beliau merupakan mantan wali kota Surabaya yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial. Nah, beliau ini keren sekali. Beliau pernah mendapat penghargaan Adipura. Beliau pernah membawa Surabaya sebagai kota terbaik se-Asia Pasifik pada tahun 2012. Dan masih banyak lagi penghargaan-penghargaan yang diraih oleh Bu Risma. Melalui beliau, kita sebagai generasi penerus, semoga kita dapat termotivasi dan kelak bisa menjadi pemimpin yang hebat dan berguna bagi masyarakat. Oke, sekarang Ibu minta kalian untuk membuat kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 4 orang. Kalian bebas memilih anggota kelompoknya. Dan kalian buka buku paket halaman 9 mengenai teks biografi. Selanjutnya, kalian baca tentang struktur dan ciri kebahasaan dari teks biografi. Oke, sekarang Ibu akan bagikan teks biografi, contoh teks biografi beserta LKBT, dan tugas kalian yakni mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasaan dari contoh teks biografi yang Ibu bagikan. Setelah itu, kalian akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kalian di depan. Oke, paham sampai sini? Apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau sudah paham mengenai tugasnya, Ibu akan bagikan. Oke, sekarang semuanya sudah selesai ya. Sekarang tugas kalian yakni mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kalian dan kelompok yang lain menanggapi hasil pekerjaan kelompok temannya. Baiklah, kita mulai ya presentasinya. Baik anak-anak, kalian sudah berhasil menemukan struktur dan ciri kebahasaan dari teks biografi Nadiem Makarim. Ada 3 ya yang kalian temukan, ada orientasi, kejadian penting, reorientasi. Di dalam orientasi, kalian bisa mengetahui di mana Nadiem Makarim dilahirkan, siapa nama ayahnya, juga siapa nama ibunya. Yang kedua ada kejadian penting, yakni peristiwa maupun perjalanan hidup dari seorang Nadiem Makarim. Lalu yang ketiga ada reorientasi, yakni pendapat penulis mengenai Nadiem Makarim. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Iya Nadia? Pertanyaan yang bagus. Bu, apa sih manfaat kita membaca dan mempelajari teks biografi? Oke, yang pertama, kita bisa mengetahui data diri, peristiwa penting, maupun perjalanan hidup seorang tokoh dan bagaimana ia meniti karirnya sampai menjadi orang yang besar maupun orang yang sukses seperti itu. Yang kedua, biasanya teks biografi yang ditulis biografinya adalah tokoh-tokoh yang besar atau tokoh-tokoh yang sukses dan berpengaruh di masyarakat. Nah, ketika kalian membaca, kalian akan termotivasi, kalian akan belajar dari pengalaman-pengalaman beliau, pengalaman-pengalaman tokoh, bagaimana ia meniti karir sampai ia menjadi tokoh yang sukses dan berpengaruh bagi masyarakat. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan lain? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lain. Baik anak-anak, kalian sudah mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasaan dari teks biografi mengenai Nadiem Makarim. Sudah paham ya? Oke, dapat kita simpulkan.
ada 3 struktur teks biografi. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada peristiwa penting, dan yang ketiga ada reorientasi. Orientasi yakni berupa data diri maupun latar belakang tokoh. Jadi isinya berupa perkenalan tokoh. Siapa tokoh itu, di mana dia lahir, kapan ia lahir, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada kejadian penting. Nah, biasanya berupa isi di dalamnya pembaca bisa mengetahui apa saja peristiwa tokoh, lalu perjalanan hidup tokoh, maupun peristiwa-peristiwa yang di dalamnya tersirat motivasi bagi pembacanya. Oke, yang ketiga ada reorientasi, yakni berupa simpulan dari penulis terkait tokoh. Nah, orientasi ini bisa ada, bisa tidak. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke ciri kebahasaannya. Ciri kebahasaan dari teks biografi. Yang pertama, menggunakan pronomina. Apa itu pronomina? Oke, tepat. Jadi pronomina ini merupakan kata ganti orang, yakni kata ganti orang ketiga. Biasa ia, bisa dia, ataupun beliau. Yang kedua, yakni menggunakan kata kerja. Ada kata kerja tindakan, ada kata kerja pasif, maupun ada kata kerja mental. Bisa berupa contohnya bekerja, bermain, belajar, dan sebagainya. Yang ketiga ada menggunakan kata adjektiva atau yang disebut dengan kata sifat. Bisa berupa cantik, tampan, bijaksana, dan sebagainya. Yang keempat yakni ada konjungsi atau disebut kata hubung. Biasanya ada kata hubung temporal, contohnya lalu, kemudian, setelah itu, dan sebagainya. Sampai sini ada pertanyaan? Atau mungkin kurang jelas? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai teks biografi. Apa itu teks biografi, serta bagaimana struktur dan ciri kebahasaannya. Minggu depan, kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai teks biografi, yakni menulis teks biografi. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Saya minta ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sehat selalu dan terus semangat dalam belajar. Kita ketemu lagi minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.